فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita sudah mendapatkan satu alamat ditambah dengan 4 alamat dari tanda-tanda wali Allah. Kemudian kita lanjutkan. Tsumma dzakara al-mu'allif rahimahullah al-ayat as-salisah. Kemudian sang penulis, semoga Allah merahmati beliau, menyebutkan ayat yang ketiga, fiha alamatu awliyaillah. Di dalamnya ada tanda-tanda para wali Allah. Wa ayatun fi Yunus wa hiya qauluhu. Satu ayat dalam surat Yunus yaitu firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah, ala harfu tanbih menunjukkan bahwasanya yang setelahnya ini sangat penting. Sesungguhnya para wali Allah itu mereka tidak tertimpa ketakutan dan mereka tidak pula bersedih hati. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka adalah orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa. 2 ayat. Berarti di sini ada 2 sifat. Yang pertama sifat iman, yang kedua sifat takwa. Fa ammal iman, adapun iman, qala Imam Al-Hafidz Ibnu Abi Zamanain rahimahullah, wa min aqwali ahli sunnah, termasuk ucapan dari ahli sunnah, anna iman ikhlasun lillahi bil qulub. Bahwasanya iman itu adalah mengikhlaskan ibadah kepada Allah dengan hati. Wa syahadatun bil alsinah, dan persaksian dengan lidah. Wa amalun bil jawarih, dan pengamalannya dengan anggota badan. Inilah yang namanya iman. Bukan hanya di lidah dan bukan hanya di hati, tetapi dibuktikan dengan anggota badan juga. Ala niyatin hasanah, di atas niat yang baik, bukan niat mencari keduniaan dan sebagainya. Wa isobatis sunnah, dan harus sesuai dengan sunnah, bukan dengan pemikiran sendiri, bukan dengan bid'ah, bukan dengan perasaan dan sebagainya. Kemudian setelah menyebutkan beberapa kalimat, beliau mengatakan annal imana darajatun wa manazil. Bahwasanya keimanan itu bertingkat-tingkat dan manazil, yaitu memiliki kedudukan-kedudukan. Bukan hanya satu tingkat. Yatimu wa yazidu wa yanqus. Dia boleh sampai sempurna, dan boleh bertambah dan boleh berkurang. Walaula dzalika lastawan nasu fi. Kalau bukan karena itu, niscaya manusia akan sama di dalam keimanan. Padahal jelas keimanan kita jelas sangat rendah dibandingkan dengan keimanan Abu Bakar dan Umar dan lain-lain itu. Walam yakun lis-sabiqi fadlun 'alal masbuq. Dan niscaya orang yang terdahulu tidak ada keutamaan dibandingkan orang yang belakangan. Kalau iman itu semuanya sama. Selesai dari usul sunnah di Ibnu Abi Zamanain. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ajma'a as-salafu anna al-iman qaulun wa amal. Para salaf telah bersepakat bahwasanya iman itu adalah gabungan dari ucapan dan perbuatan. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Inilah ucapan salaf, sepakat. Wa makna dzalik, maknanya adalah annahu qaulul qalbi wa amalul qalb. Iman itu adalah ucapan hati dan amalan hati. Ucapan hati itu adalah keyakinan-keyakinan itu. Amalan hati itu adalah rasa takut, rasa malu, kebencian karena Allah, kecintaan kepada Allah, itu amalan hati. Summa qaulul lisan, kemudian ucapan lidah, yaitu bersyahadat, yaitu juga amar ma'ruf nahi mungkar, nasihat kepada saudara, menghibur orang yang sedih dan sebagainya. Wa amalul jawarih, dan amalan anggota badan. Di antaranya adalah sholat, juga puasa, juga haji, dan amalan-amalan yang memerlukan anggota badan.
Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Wa amma ta'rifut taqwa. Sekarang yang kedua, takwa. Apa itu takwa? Qala al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah, wa aslu taqwa an yaj'alal abdu bainahu wa baina ma yakhafuhu wa yahzaruh, yaitu sang hamba menjadikan di antara dirinya dengan perkara yang dia takuti dan dia hindari itu wiqayatan, pelindung, taqihi minhu, yang melindungi dia dari perkara yang dia khawatirkan tadi. Itulah yang namanya takwa. Dia adalah semacam perisai yang menghindarkan seseorang dari perkara yang membahayakan. Dengan apa perisainya itu? Dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan, agar selamat dari siksaan di dunia dan di akhirat. Fataqwal abdi li rabbih, maka ketakwaan hamba kepada Rabbnya itu apa? An yaj'ala bainahu wa baina ma yakhshahu min rabbih, yaitu dia menjadikan di antara dirinya dan di antara perkara yang dia takuti dari Rabbnya, min ghadabihi, yaitu kemurkaannya, wa sakhatihi, kemarahannya, atau terbalik ya, ghadabihi kemarahan, sakhat kemurkaan, yaitu kemarahan yang besar, wa iqabihi, dan hukumannya wiqayatan, perlindungan agar tidak terkena perkara-perkara tadi, taqihi min dzalik, melindungi dia dari perkara-perkara yang menakutkan tadi, wa huwa fi'lu ta'atihi wa ijtinabu ma'asih, dan takwa itu adalah menjalankan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kedurhakaan-kedurhakaan kepadanya. Selesai dari Jami'ul Ulum wal Hikam. Baik. Wa qala al-allamatu Abdurrahman al-Mubarakfuri rahimahullah, Muhammad Abdurrahman al-Mubarakfuri, fi makna ittaqillah, makna ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah, bil ityani bi jami'il wajibat, yaitu dengan cara mendatangkan seluruh perkara yang diwajibkan, wal intihai an sa'iril munkarat, dan berhenti dari seluruh kemungkaran. Fa inna taqwa asasuddin, karena takwa itu adalah pondasi agama. Wa bihi yartaqi ila maratibil yakin, dan dengan takwa itulah sang hamba akan mendaki naik ke derajat-derajat keyakinan. Ada berapa derajat keyakinan? Iya, ada 3. Yang pertama apa? Iya, ilmu yakin dulu, pengetahuan yang pasti. Yang kedua apa? Itu tertinggi. Nah, ini yang kedua adalah ainul yakin, dia lihat. Nah, yang ketiga baru hakul yakin, benar-benar dia menyentuhnya, atau apa istilahnya, dia masuk ke dalamnya, itu hakul yakin. Ya, inilah derajat-derajat keyakinan sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah di dalam Madarijus Shalihin. Fal imanu wat taqwa, selesai dari Tuhfatul Ahwazi. Fal imanu wat taqwa farqun baina waliyillah wa waliyyish syaitan. Maka keimanan dan ketakwaan adalah pembeda antara wali Allah dan wali setan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, telah menyebutkan beberapa kalimat, annan nasa fihim awliya'ur rahman wa awliya'us syaitan. Bahwasanya manusia itu di kalangan mereka ada yang menjadi wali-wali ar-Rahman, ada pula di kalangan mereka yang menjadi wali-wali setan. Fa yajibu an yufarraqa baina haula'i wa haula. Maka wajib untuk dibedakan antara orang-orang yang mulia tadi dengan orang-orang yang jahat tersebut. Kama farraqallahu wa rasuluhu bainahuma, sebagaimana Allah dan Rasulnya telah memisahkan dan membedakan di antara kedua kelompok tadi dengan apa? Memberikan alamat-alamat. Fa'awliya'ullahumul mu'minuna al-muttaqun. Maka para wali Allah mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ayat ini sudah kita sebutkan terjemah ayat tersebut. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik. Sekarang kita akan masuk ke tahap berikutnya. Idza istaqarra anna awliya Allahumul mu'minuna al-muttaqun. Kalau sudah tetap dan pasti bahwasanya para wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, wa annal imana wa taqwa yatafawatani fil maratib, dan telah pasti bahwasanya iman dan takwa itu bertingkat-tingkat di dalam derajatnya, berbeda-beda di dalam tingkatannya.
Jelas ketakwaan kita beda dengan ketakwaan para salafus saleh. Baik. Berarti apa? Para wali pun bertingkat-tingkat. Wa annal anbiya hum a'zamun nasi imanan wa taqwa. Dan jelas bahwasanya para nabi adalah orang yang paling agung keimanan dan ketakwaannya. Berarti apa? Alimna annahum a'la durwatan fil wilayah. Tahulah kita bahwasanya mereka adalah di derajat yang paling tinggi. Durwah adalah puncak. Di puncak yang tertinggi di dalam kewalian. Ini bantahan kepada siapa? Orang-orang Rafidhah dan orang-orang Sufiyah yang mengatakan derajat wali itu di atas para rasul. Ini adalah apa? Tidak pantas kalimat semacam itu. Qala Syekhul Islam rahimahullah Ibnu Taimiyah, wa afdalu awliya'illah hum anbiya'uh. Dan wali Allah yang paling utama adalah para nabinya. Wa afdalu anbiya'ihi humul mursalun minhum. Dan nabi yang paling utama adalah para utusan di kalangan nabi itu. Jelas rasul lebih utama daripada nabi. Wa afdalul mursalin ulul azm. Dan rasul yang paling utama adalah ulul azm. Ada berapa jumlahnya? 5. Ya, ada 5. Nuhun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa alaihi wassalatu wassalam ajma'in. Ulul azm yaitu orang-orang yang memiliki tekad yang sangat kuat. Jelas para nabi memiliki tekad yang kuat, tetapi ini adalah tingkat yang paling tinggi. 5 orang tersebut, 5 tokoh utama di alam semesta tersebut. Qala ta'ala, Allah berfirman, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaik. Allah telah mensyariatkan untuk kalian dari agama ini apa yang Dia wasiatkan kepada Nuh dan apa yang kami wahyukan kepadamu. Wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Musa dan Isa. An aqimuddin wa la tatafarraqu fihi, yaitu tegakkanlah agama ini dan jangan kalian bercerai-berai di dalam agama ini. Harus setia dengan ajaran tersebut. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum. Dan ingatlah ketika kami mengambil dari para nabi itu sumpah yang berat, perjanjian yang berat dari mereka. Wa minka, dan dari dirimu. Wa min Nuhin, wa Ibrahim, wa Musa, wa Isa bin Maryam. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang berat, perjanjian yang besar. Ghalid artinya tebal, tapi maksudnya adalah yang besar. Ila qaulihi, sampai ucapan Syekhul Islam, wa afdalu ulil azm. Dan ulul azm yang paling utama adalah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang paling utama adalah, sebenarnya semula adalah 2 dulu, yaitu apa? Para Khalilur Rahman, yaitu Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Baru kemudian yang tertinggi dari 2 orang ini adalah Shahibul Wasilah dan Shahibul Asy-Syafa'atil Utsma, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamun nabiyyin, penutup para nabi, wa imamul muttaqin, pemimpin orang-orang yang bertakwa, wa sayyidul waladi Adam, dan pemimpin anak-anak Adam, wa imamul anbiya, dan pemimpin para nabi, idza ijtama'u, apabila mereka berkumpul. Makanya di malam Mi'raj itu ketika mereka berkumpul di Baitul Maqdis, Rasulullah yang menjadi imam mereka. Padahal Rasulullah adalah di generasi paling akhir. Mereka adalah orang-orang yang sudah dulu-dulu, ratusan tahun lebih dulu, atau bahkan ribuan tahun lebih dulu, dan seterusnya. Tetapi memang apa? Ilmu dan keutamaan itu datang dari Allah, bukan dari semata-mata umur dan siapa yang lebih dulu. Wa khatibuhum idza wafadu, dan Rasulullah SAW adalah khatib mereka apabila mereka berkunjung kepada Allah. Wa sahibul maqamil mahmud, dan beliau adalah pemilik kedudukan yang terpuji. Alladzi yaghbituhu bihil awwaluna wal akhirun, yang diirikan oleh generasi yang terdahulu dan generasi belakangan. Apa itu maqamul mahmud? Ya, syafaat utma itu, ya. Allah Ta'ala segera datang kepada masyarakat. Wa sahibul liwa'il hamd, pemilik bendera pujian. Wa sahibul al-haudil mawrud, dan pemilik haud yang didatangi, telaga yang dikunjungi. Wa syafi'ul khalaiq yaumil qiyamah, pemberi syafaat bagi para makhluk pada hari kiamat. Wa sahibul wasilati wal fadilah,
pemilik al-wasilah, yaitu kedudukan yang paling dekat dengan Allah. Di atas apa? Di atas surga Firdaus itu. Wal fadilah, dan keutamaan. Alladzi ba'atsahu bi afdali kutubih, yang Allah mengutus beliau dengan kitab yang paling utama. Sudah enak kita hidup di mana? Di umat Muhammad SAW dengan kitab terbaik. Ngapain mencari syariat yang lain, mencari peraturan yang lain? Ini adalah kebatilan. Wa syara'a lahu afdala syara'i ini. Dan Allah telah mensyariatkan untuk beliau syariat agamanya yang paling utama. Wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat minnas. Dan Allah menjadikan umat beliau itu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Maka ngapain kita ikut ajaran Kristen, ajaran Yahudi, ajaran Shinto dan lain-lain? Kita sudah umat yang terbaik dengan nabi yang terbaik dan syariat yang terbaik. Wa jama'a lahu wa li ummatihi minal fadaili wal mahasin. Dan Allah telah mengumpulkan untuk beliau dan untuk umat beliau itu keutamaan-keutamaan dan kebagusan-kebagusan dan seterusnya. Kalimat yang sangat panjang. Selesai dari Al-Furqan. Baik, kesimpulannya apa? Manakala keimanan dan ketakwaan itu bertingkat-tingkat, berarti apa? Kewalian juga bertingkat-tingkat. Berarti apa? Para rasul mereka adalah yang paling tinggi derajatnya, melebihi para wali secara umum. Baik. Wa qaulul mu'allif rahimahullah, ucapan sang penulis, summa sara amru 'inda aktsari man yada'il ilm. Kemudian jadilah urusan ini, masalah kewalian, masalah keajaiban itu, menurut kebanyakan orang yang menyatakan dirinya adalah ulama, wa annahu min hudatil khalq, dan bahwasanya dia adalah pembimbing para makhluk, mungkin dai 1.000.000 umat atau 1.000 umat, ternyata apa? Cuma ya seperti itu. Intinya adalah mengajak orang tertawa, tetapi lupa untuk agar umat banyak menangis dan bertaubat. Wa huffadhish syara', dan para pengawal syariat, para penjaga syariat. Tapi ternyata apa? Membelakangi syariat dan membuat tipu daya terhadap syariat agar yang halal jadi haram. Agar haram jadi halal. Annal awliya, sampai jadilah menurut mereka apa? Bahwasanya para wali itu la budda fihim min tarkit tiba'i rusul. Harus dia itu tidak mengikuti rasul. Kalau ikut rasul berarti masih di tingkatan apa? Rakyat jelata, ahli syariat, derajatnya belum tinggi. Wa hadza kalamu ba'di sufiyah ahli syirik, dan ini adalah ucapan sebagian orang-orang sufi ahli syirik. Wa huwa batilun mardudun ala qailih, dan ini adalah batil dan tertolak terhadap orang yang mengucapkannya. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa ammal mahabbatu syirkiyah, adapun rasa cinta yang bersifat kesyirikan, falaisa fiha mutaba'atun lirrasul, maka tidak ada di dalamnya sikap apa itu mengikuti rasul. Dia cinta pada Rasul, cintanya sangat besar, tapi bukan karena Rasul itu pantas dan tepat untuk apa diikuti, tapi sekedar apa? Zatnya diagungkan menjadi seperti Rabbul Alamin, disembah-sembah, dicari barokahnya setelah beliau meninggal. Ini adalah apa? Kecintaan yang bersifat syirik, bukan kecintaan yang diinginkan Allah untuk Rasulnya itu. Sehingga mereka cuma mengagungkan zatnya Rasul melebihi batas, adapun syariatnya mereka membuang ke belakang. Wala bughdun li aduwih, dan tidak ada kecintaan tadi itu rasa benci kepada musuh Rasul, benci kepada musuh Allah. Makanya ini kita lihat bagaimana orang-orang Sufia itu mereka justru mendukung Tartar. Kita lihat dalam sejarah maksudnya, mendukung Tartar ketika dan komandan Tartar tertinggi ketika menyerang Syam, justru yang mendukung mereka siapa? Yang merawat kuda-kuda mereka siapa? Para tokoh-tokoh Sufia itu, Syekh Sufia, mengatakan bahwasanya Qazan ini adalah apa? Adalah hukuman Allah bagi muslimin yang berbuat maksiat. Nah, kami akan mendukung hukuman Allah itu. Ini na'udzubillah. Dan ini kita dapati pula ketika apa? Terjadi jihad di Ambon itu. Ucapan orang-orang jamaah tabligh. Wa mujahadatun lahu, dan tidak ada jihad kepada musuh Allah. Kama yujadu fil Yahudi wan Nasara wal musyrikin. Sebagaimana didapati di kalangan orang Yahudi dan Nasara dan al-musyrikin. Apa itu? Yad'una mahabbatallah. Mereka mendakwakan dirinya cinta pada Allah, wala yutabi'una rasul, tetapi mereka tidak mau mengikuti Rasul. Mereka mengagungkan siapa? Misalkan Yahudi mengagungkan Uzair, tetapi sekedar diagungkan apa? Zatnya. Dia adalah anak Allah, harus dimuliakan, tapi syariatnya dibuang ke belakang. Tauratnya dia apa? Dirubah-rubah.
Padahal Uzair ini yang membawa Taurat setelah Taurat itu hilang sekian lama. Demikian pula Nabi Isa, mereka mengagungkan zatnya dan juga meminta berkah dan bahkan menyembah dia, sementara syariat Nabi Isa sendiri mereka buang ke belakang. Ini adalah mahabbah syirkiyah, bukan mahabbah yang Allah inginkan. Baik. Wala yujahiduna aduwah, dan mereka tidak memerangi musuh Allah. Seperti yang terjadi di zamannya Abu Hamid Al-Ghazali yang ma'ruf itu. Setelah dia terfitnah besar-besaran oleh fitnah Sufiyah, ketika orang-orang Perancis berperang dan menguasai Baitul Maqdis, dan kaum muslimin mengumumkan jihad untuk mempertahankan Baitul Maqdis, justru dia malah sibuk menari-nari di masjid. Alasannya adalah mujahadah untuk mendekatkan diri pada Allah. Ini adalah tidak pantas sama sekali. Baik. Wa kadzalika ahlul bidah al-mudda'una lil mahabbah. Demikian pula para ahlul bidah yang menyatakan diri mereka itu cinta pada Allah. Lahum minal i'rabi an ittiba'i rasul bihasabi bid'atihim. Mereka memiliki sikap keberpalingan dari mengikuti Rasul sesuai dengan kadar kebid'ahan mereka. Kalau kadarnya baru ringan, maka mereka masih mau untuk sholat, mau untuk puasa dan melaksanakan yang diperintahkan dan menjauhi keharaman-keharaman. Tapi yang sudah sampai tingkat tinggi bid'ahnya, bahkan mengatakan kami nggak lagi wajib untuk sholat. Atau kalaupun sholat, alasannya adalah kami sudah sholat di Mekah. Padahal kalau sekarang waktunya sholat, dia sholat di Mekah belum waktunya. Maka itu masih nanti, berapa? 5 jam nanti baru azan. Gimana dia sholat sebelum waktunya? Baik, wa hadza min hubbihim li ghairillah. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari kecintaan mereka kepada selain Allah. Dan itulah yang terjadi. Mereka bukan cinta pada Allah. Makanya di dalam kitab Hadhihi Sufiyah dan juga kitab Masra'us Sufiyah punya Al-Fiqai Burhanuddin Al-Fiqai rahimahullah, dan beliau adalah di zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani atau di bawahnya sedikit, dan beliau ini termasuk imam besar dari kalangan Syafi'iyah kalau tidak salah, menukilkan ucapan-ucapan dari tokoh-tokoh besar Sufiyah tentang masalah yang semacam ini. Bahkan mereka mengatakan tidak ada yang lebih berbahaya terhadap para hamba daripada Allah itu sendiri. Allah itulah yang paling berbahaya. Kenapa? Karena Allah menyuruh untuk manusia itu beribadah kepada dirinya, padahal yang benar adalah semua di alam semesta ini adalah Allah. Bagaimana Allah menenggelamkan kaum Nuh, sementara kaum Nuh itu telah menyembah Allah. Kenapa? Karena mereka menyembah patung, dan patung adalah bagian dari Allah. Ini adalah penipuan, kata mereka. Ini kalimat-kalimat yang sungguh menyakitkan. Padahal itu ucapan mereka, bukan kita membuat-buat terhadap Sufiyah. Mereka yang mengucapkan itu. Sebagaimana ucapan sebagian dari mereka yang telah pernah kita nukilkan itu. Saya semalam mimpi berjumpa dengan Allah, melihat dengan Allah. Ternyata orang di sampingnya mengejek. Baru berjumpa dengan Allah kamu sudah bangga. Seandainya kamu mimpi berjumpa dengan Allah 70 kali, itu tidak sebanding kalau kamu mimpi berjumpa dengan Abu Yazid Al-Bistami. Ini kalimat yang kufur besar. Na'udzubillah. Baik, inilah kenyataan ucapan-ucapan mereka. Wa tajiduhum min ab'adin nas an muwalati awliya'ir rasul. Dan engkau mendapati mereka adalah termasuk orang yang paling jauh dari loyalitas kepada para wali Rasul. Makanya mereka benci orang-orang yang setia pada ajaran Rasul, tapi mereka justru mendukung orang-orang yang berbuat kesyirikan. Wa mu'adati a'da'ih, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari memusuhi musuh-musuh Rasul. Justru lebih dekat kepada kepada musuh-musuh Rasul itu sendiri. Wal jihadi fi sabilih, dan mereka adalah orang yang paling jauh dari berjihad di jalan Allah. Lima fihim minal bid'ah, karena di dalam diri mereka ada kebid'ahan allati hiya syu'batun minasyirik, yang dia itu adalah cabang dari kesyirikan. Baik, Majmu' Fatawa. Qaulul mu'allif rahimahullah. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Dan barang siapa mengikuti Rasul berarti dia bukan termasuk dari kalangan para wali. Karena yang ikut Rasul berarti dia adalah masih di kalangan syariat, masih paling bawah. Kalau ingin derajat wali, maka jangan ikut Rasul, tapi ikuti kami. Niscaya kamu akan naik ke derajat ma'rifah. Kalau lebih tinggi lagi, kamu akan mencapai derajat hakikat. Ketika itulah dihilangkan jarak antara dirimu dengan Allah, kamu akan bersatu dengan Allah. Makanya mereka mengatakan ma fil jubbati illallah. Tidak ada dalam jubah ini kecuali Allah. Na'udzubillah. Nanti kalau lebih tinggi lagi, memang dirinya itulah Allah. Mengatakan subhani ma 'azama syani.
alangkah sucinya aku, alangkah sucinya aku. Apa itu? Ma'adzama sya'ni, alangkah agungnya jiwa, alangkah agungnya sifatku. Akhirnya puji diri sendiri. Itulah mereka. Baik. Dan ini bukan apa? Bukan kedustaan dari Ahlus Sunnah. Bahkan ini adalah sekedar menukil ucapan mereka, ucapan-ucapan yang bahaya itu. Barang siapa ingin mencari kalam-kalam tersebut, boleh dilihat di dalam apa? Kitab Tabaqatus Sufiyah atau juga kitab Karamatu As-Sufiyah. Banyak berisi tentang kalimat-kalimat yang ajaib semacam itu. Baik. Innama hadza al-kalam min wasawisi syaitan aduwwir rahman. Hanyalah ucapan semacam ini bagian dari bisikan-bisikan setan, musuh dari Ar-Rahman, alladzi ya'muru bis-su'i wal fahsya, yang memerintahkan untuk melakukan keburukan dan kekejian, wa mukhalafati Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan memerintahkan untuk menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bal rusul a'zamu awliyaillah. Bahkan para rasul itu adalah wali Allah yang paling tinggi, yang paling agung. Harusnya kita ikut mereka kalau ingin ikut jalan para wali, ikut para rasul. Faman tabi'ahum nala min darajatil wilayah ala hasabi tibaih. Maka barang siapa mengikuti rasul, dia akan mendapatkan bagian dari derajat kewalian sesuai dengan kadar pengikutan yang dia lakukan tadi. Qala Syekhul Islam rahimahullah, al-wali la yakunu waliyan lillah illa bi mutaba'atir rasul batinan wa zahira. Wali itu tidak akan menjadi wali bagi Allah kecuali dengan mengikuti Rasul secara batin dan lahir, secara lahir dan batin. Fa'ala qadril mutaba'ati lirrasul yakunu qadrul wilayati lillah. Maka sesuai dengan kadar ikutnya dia kepada Rasul, demikian itulah kadar kewalian dia di sisi Allah. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Baik, ilahuna wallahu ta'ala a'lam.